Maka itu dengar, kalau nanti kalian sudah umur 20-an dan semua ingin pacaran, jaga diri kalian. Hubungan seks sebelum menikah itu sangat jahat dan itu dosa. Akibatnya lagi cowoknya akan tinggalkan ceweknya. Nah, biasanya nggak sampai seminggu setelah cewek ditinggalkan, kurang ajar betul, cowok itu sudah punya pacar baru lagi. Nah, itu buat cewek sakit hatinya double. Sudah ditinggal, sudah ditiduri, sakit, tahu-tahu cowoknya kayak orang lain lagi. Mengerikan sekali. Maka itu jaga diri kalian. Ini penting sekali. Ya, nanti baca di kamarnya 2 Samuel 13. Sampaikan kepada semua teman-temanmu. Ini penting diperhatikan. Nah, seorang cewek yang diperawani lalu ditinggal begitu saja, itu sakit hatinya luar biasa. Sakit hati betul. Nah, cewek itu makhluk lemah. Maka itu ketika dia disakiti, dia nggak bisa balas. Dan biasanya cewek itu nyumpai. Tahu kata nyumpai? Nah, waktu seorang cewek marah pada cowoknya karena ditinggal begitu saja, iblis mendengar kata-kata jahat itu. Karena nyumpai. Karena nggak punya kekuatan untuk membalas. Nah, ketika setan mendengar kata-kata jahat dari cewek itu untuk seorang cowok, maka setan mengerjakan kata-kata itu pada cowok itu. Dan itu jadi kutuk kegagalan buat cowok itu. Jadi ketika papi mendapat jawaban ini, maka papi harus ngomong pada laki-laki itu yang konseling itu, coba kamu jujur. Maaf, ini sangat pribadi tapi saya harus ngomong pada kamu. Setelah papi konseling laki-laki yang gagal itu, 80% lebih mereka mengaku pernah memerawani pacarnya lalu ditinggal. Jaga diri kalian dalam masalah hubungan ini. Tertarik pada seseorang itu wajar, sebab kita punya mata. Betul? Kita punya mata. Nah, sekarang kita buka Kejadian 2:18 bahwa jodoh itu hak Tuhan. Kejadian 2:18. Ayo kita baca bareng-bareng. Jadi masih ingat tadi kenapa Adonia jadi jahat dan rusak kelakuannya? Karena diapakan dia? Dimanja, nggak pernah dididik jadi pemimpin sejak masih kecil. Nah, maka itu hati-hati dalam pernikahan. 1, 2, 3. Yahweh Tuhan berfirman, tidak baik kalau siapa manusia itu seorang diri saja. Lalu ya. Jadi menurut ayat ini, tahu kata inisiator? Inisiator itu apa? Inisiatif. Tahu kata inisiatif? Gagasan, betul. Nah, lihat. Menurut ayat ini, siapa orang pertama yang punya inisiatif, yang punya gagasan, yang punya ide, yang punya kemauan? Seorang manusia itu harus menikah. Siapa? Bapa di surga. Maka itu kalau ada orang gak kawin-kawin, bukan mamanya yang bingung, Tuhan bingung, kenapa kamu gak kawin-kawin? Karena Tuhan penggagas pertama di dunia, manusia terus menikah. Karena dia yang punya gagasan, punya ide, punya inisiatif, maka itu dia bertanggung jawab. Dia sediakan seorang ayo baca lagi, seorang apa? Penolong yang sepadan. Apa kata lain sepadan? Apa? Setara. Apa lagi? Seimbang. Apa lagi? Apa? Selaras. Apa lagi? Serasi. Betul. Wih, pinter-pinter anak-anak ini. Selaras, seimbang, serasi. Apa lagi tadi itu? Lupa. Apa? Oke, pokoknya kalian ngerti. Nah, ini tanggung jawab apa?
Jadi jodoh 100% itu hak Tuhan. Pasti kalian tanya, kalau gitu apa definisi jodoh? Dengar ini, dari ayat ini papi menemukan kebenaran. Jodoh itu kesimpulannya kalau matamu nggak ikut-ikut milih. Ayo ulangi. 1, 2, 3. Jodoh ialah kalau mataku nggak ikut-ikut milih. Ulangi. 1, 2, 3. Jodoh ialah kalau mataku nggak ikut-ikut milih. Jadi artinya begini. Kalau yang cowok lihat cewek, aduh cantik sekali, lalu hatimu kesetrum, itu wajar goblok. Begitu pula kalau cewek lihat cowok cakep, hati kesetrum, itu wajar. Justru jodoh itu begini. Kalau matamu lihat, aduh itu orang jelek bener, tapi hatimu kesetrum, nah itu jodoh. Amin kan cepat. Lu serius? Kok tertawa dikasih tahu? Maka itu banyak orang yang salah dalam menikah karena konsepnya salah. Bukan mata yang ikut menentukan, sama sekali tidak. Ingat ya, dia cowok cakep, cewek cantik. Kalau sudah tua jelek atau tetap cantik? Jawab, gak usah ragu-ragu. Kalau ada oma-oma tua terus cantik, itu pasti kuntilanak. Udah gitu aja sudah. Semua orang tua itu pasti jelek, betul? Berubah semua. Maka itu menikah bukan karena wajah. Itu penting sekali. Tapi karena Tuhan yang menjodohkan. Jadi kalau itu dari Tuhan, nggak perlu ada istilah kejar. Ayo kita kejar. Ayo cari siapa mamanya, siapa tantenya, siapa kakaknya, nggak usah. Kalau dari Tuhan, dua-dua langsung akan sama mengerti. Nggak usah dikejar. Kalau sampai kamu tertarik pada seseorang, ternyata yang kamu tarik itu nggak tertarik, berarti bukan dari Tuhan. Jadi nggak usah macem-macem pakai cara ini, cara itu, nggak perlu lagi. Apalagi kalau kalian masih kecil-kecil, ingat. Yang masih kepala satu tidak boleh bilang pacaran. Awas kamu. Nggak malu sama kucing kalian. Nggak ada kucing kecil-kecil minta kawin tuh, nggak ada itu. Ayo belajar kalian untuk mengerti hukum itu. Ingat tadi burung bagaimana? Ayo belajar di burung. Burung harus buat apa dulu? Buat sarang dulu, baru bininya bertelur. Goblok, harus tahu itu. Kalian nggak boleh kalah dengan burung. Burung aja ngerti. Oke, sekarang papi kembali ke Kidung Agung 2 tadi. Itu menarik sekali. Siapa perlu pemimpin? Manusia. Logikanya siapa yang perlu pemimpin? Binatang. Nah, ini pengajaran yang hebat sekali. Jadi nomor 1, kembali ke Kidung Agung 2 ayat 7. Binatang punya musim kawin atau tidak? Manusia? Enggak, kurang ajar semua kita ini. Binatang itu tahu musim kawin. Itu yang papi belajar dari Kidung Agung 2 ayat 7. Nomor 2, ada nggak binatang pakai celana? Nggak ada. Jadi mereka itu telanjang, bulat. Betul? Nah itu yang kita harus belajar dari mereka. Walaupun mereka telanjang bulat, tapi mereka nggak pernah terangsang kalau belum musim kawinnya datang. Coba lihat kita pakai celana aja masih kurang ajar. Ngerti kata-kata ini? Nah, jadi siapa lebih tahu aturan? Binatang atau kita? Binatang. Yang lebih hebat lagi kita belajar di Kidung Agung 2 ayat 7. Binatang, walaupun nggak sekolah, walaupun nggak ada yang memberitahu, mereka itu nggak pernah birahi kalau nggak dengan satu spesies. Bisa bayangkan kalau binatang nggak punya aturan, tahu-tahu sapi birahi dengan kerbau, anaknya apa itu? Lalu kuda jatuh cinta dengan beruang bayi. Bisa bayangkan? Lalu bebek jatuh cinta dengan ayam, rusak semua. Ayo kita belajar ini.
Maka itu betul kata Kidung Agung 2 ayat 7. Kusumpahi kamu gereja